Tidak semua yang kita inginkan mesti kita dapat. Sama juga dengan kita punya rezeki. Kita berusaha mencari rezeki, ternyata apa yang kita cari tak dapat juga. Apa patut kita buat kalau kita tak dapat? Ya kita redha. Bila kita menginginkan sesuatu dan mesti dapat sesuatu yang kita inginkan, itu orang yang tidak bersedia untuk redha. Tapi bila orang menginginkan sesuatu dan dia bertawakal kepada Allah, artinya dia redha bila ia tidak dapat apa yang diinginkan. Biasakan hidup untuk kita berpandukan dengan redha kalau kita tidak dapat. Dengan apa redhanya? Dengan berkeyakinan mungkin yang gantinya lebih baik. Mungkin dia tak cocok bagi saya. Mungkin kalau jadi maka akan lebih teruk. Iya sekarang karena dilamun cinta oke. Kalau sudah jadi masalah. Jadi simpanlah prasangka baik kepada Allah pada apa yang tidak diberi oleh Allah. Simpanlah prasangka baik kepada Allah atas apa yang kita minta kepada Allah kalau tidak diberi. Mungkin ada hikmahnya. Ya. Jangan memaksakan diri, jangan sampai pergi kawin lari. Jadi jangan. Tak ada barakahnya kawin seperti itu. Hanya memenuhi kepada hasrat dan hawa nafsu. Kita suka sama suka lah. Nah, yang akan menentukan bukan suka sama suka, tapi syariat. Ini anak orang, ada hukum hakam yang boleh mengambil alih tentang setengah perkara. Kita tidak boleh memaksakan keinginan dan kehendak sehingga boleh melangkahi hak orang lain. Ada soalan di sini bertanya, salahkah saya sebagai orang tua menegur anak dan menantu saya karena mereka lalai dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka, dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka menjadi tidak terkawal. Mereka sering melukai hati saya dengan kata-kata yang tidak baik. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, kata baginda Rasulullah. Nasihat itu cabangnya tegur, menegur. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk para pemimpin kaum mukminin, dan juga kepada orang awam, ya, orang keseluruhan. Nasihat untuk Allah, jalankan perintahnya. Nasihat untuk Rasulullah juga demikian. Nasihat untuk kitabnya, melaksanakan perintahnya. Nasihat untuk para pemimpin dengan menegur kepada mereka, mengingatkan kepada mereka dengan cara yang sesuai. Menegur kepada orang awam. Orang awam saja kalau salah kita tegur. Anak kalau salah, menantu kalau salah, 2 kali kena tegur. Apa sebabnya? Mereka lebih berhak, itu kan kerabat kita, saudara kita, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang kerabat itu lebih utama untuk kita kedepankan kebaikan. Teguran itu bahagian daripada kebaikan, karena menginginkan terbaik dengan ditegur. Orang yang enggan untuk ditegur, orang yang sombong. Paham dong? Jadi tegur, walaupun dalam menegur itu ada adabnya. Menegur dengan cara yang elok, menegur dengan cara yang sopan, menegur dengan cara kasih sayang, menegur untuk yang ditegur supaya merasa kalau teguran itu untuk kebaikannya. Paham dong? Zaman sekarang memanglah soalan ini pun anak-anak pun juga nakal juga. Seakan-akan tugas orang tua, my life is my life. Your life is your life. Alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ada kawannya datang kepada dia tegur, awak tak patutlah buat macam tu dengan anak awak. Yo. Kawan tegur dia pun terima. Mak mertua tegur tak mau terima. Orang tua tegur tak mau terima. Mana yang lebih utama untuk kita dengar? Orang tua kita ke, mak mertua kita ke, atau kawan kita? Orang yang enggak ditegur, orang yang sombong. Paham dong? Ada berkenaan dengan tegur-menegur kepada keluarga. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Satu hari lalu di depan rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Mereka sedang tidur. Dikejutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangun, bangun, suruh bangun malam, suruh qiyamul lail. Maka dijawab, katanya, nyawa kita ini ada di tangan Allah. Bila Allah berkehendak dibangunkan, bila tidak maka tidak dibangunkan. Maka Nabi marah. Wa kana lil insani aktsara syai'in jadala. Orang ini banyak beralasan saja. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Kalau pernah dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan antara Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Maka Nabi campur tangan dalam hal ini dengan dinamakan, dengan diingatkan kepada Sayyidina Ali, diingatkan juga kepada Siti Fatimah. Mula bila hubungan orang tua dengan anak terputus bila anak sudah berkawin? Adatnya siapa itu? Hukumnya siapa? Kitab mana yang pada agama yang ia yakini yang menganggap campur tangan orang tua untuk menegur kepada anak atau anak menantu satu kesalahan besar? Coba, ingin tahu saya rujukannya itu siapa? Kok Imam Suyuti ke, wala Imam Nawawi, wala dirujuk kepada Ifrit, wala budaya yang entah daripada mana dibawa. Mesti sebagai seorang Muslim ada rujukannya. Mesti ada sandarannya. Kita kok ada komitmen dengan adab yang diajarkan dalam syariat kita. Faham tuh? Baginda Rasulullah tegur kepada anaknya, tegur kepada menantunya, tegur kepada cucunya. Faham tuh? Beliau adalah tauladan contoh. Siapa lagi yang akan kita teladani lebih daripada sebaik-baik tauladan bagi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Apakah keluarga kita di alam barzakh masih mempunyai waktu atau kesempatan untuk memikirkan kehidupan keluarga mereka yang masih hidup di dunia? Atau adakah mereka hanya dapat memikirkan kehidupan yang sedang mereka hadapi di alam barzakh sahaja? Kalau dengan bahasa memikirkan seperti apa yang kita bayangkan tentang bagaimana keluarga memikirkan keluarganya di dunia, of course tidak seperti itu. Yang sudah berlaku pada mereka di dunia, maka selesailah mereka kehidupan dengan di dunia. Tapi adakah masih ada hubungan mereka yang berada di alam barzakh dengan yang ada masih hidup di dunia? Ya, hubungan itu masih ada. Fil hadis dinyatakan, kalau dalam ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, sesungguhnya amal kami itu akan dilihat oleh Allah dan oleh Rasulnya dan oleh orang-orang yang beriman. Maksudnya oleh orang-orang beriman, katanya ahli keluarganya sudah meninggal dunia. Ahli keluarganya sudah meninggal dunia. Katanya disampaikan amal perbuatan kita kepada mereka. Fahim dom, hada sebahagian daripada apa yang terjadi antara orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup daripada ahli keluarganya. Dan juga dinyatakan dalam fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang menyimpang, yang sesat, yang ingkar, yang tidak taat, yang kufur, maka dia akan dicampakkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Tempatnya dia adalah neraka, di neraka namanya neraka, atau ditempatkan di hawiyah, tempat neraka yang dalam. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Katanya orang kalau meninggal dunia itu disambut oleh orang-orang yang berada di alam barzakh. Disambut oleh orang berada di alam barzakh. Satu dengan yang lain mengatakan, hei, biarkan dulu orang ini rehat. Dia sesungguhnya baru melepasi satu keadaan yang susah bagi dia. Biar dia rehat, seakan-akan orang musafir yang baru sampai yang keletihan. Bila sudah tenang, ditanya, macam mana fulan? Macam mana fulan? Orang-orang dalam barzakh itu tanya kepada orang yang baru meninggal dunia. Tanya kabar keluarganya yang masih hidup di dunia. Macam mana fulan? Macam mana fulan? Ditanya keluarganya. Bila dikatakan, si fulan yang kamu tanya itu sudah meninggal dulu sebelum saya.
Kata orang yang baru meninggal tu. Maka mereka mengatakan dia sudah pergi ke Hawiyah. Pergi ke tempat yang lain, maksudnya ke neraka. Waliyadzubillah, tidak berjumpa dengan ahli keluarganya yang berada di tempat yang elok atau tempat yang baik. Artinya mereka pun juga ada mengambil tahu tentang keadaan keluarganya yang masih hidup di dunia. Dan termasuk juga larangan untuk menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan menceritakan keburukan-keburukan mereka. La tasubbul amwat, kamu jangan maki orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu akan mengganggu orang-orang yang hidup. Udkuru mahasin mautakum, ceritakan yang baik-baik daripada orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Apakah pendekatan terbaik bagi lelaki dan wanita yang ingin membina rumah tangga tetapi dihalang oleh ibu bapa perempuan karena tidak setuju dengan pilihan anaknya? Ibunya cenderung memilih menantu yang ustaz, yang tahfiz atau kaya. Lelaki ini menjaga solat, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi dia seorang duda. Kedua-duanya masih muda, 29 dan 30 tahun. Tidak semua yang kita inginkan mesti kita dapat. Sama juga dengan kita punya rezeki. Kita berusaha mencari rezeki, ternyata apa yang kita cari tak dapat juga. Apa patut kita buat kalau kita tak dapat? Ya kita redha. Bila kita menginginkan sesuatu dan mesti dapat sesuatu yang kita inginkan, itu orang yang tidak bersedia untuk redha. Tapi bila orang menginginkan sesuatu dan dia bertawakal kepada Allah, artinya dia redha bila ia tidak dapat apa yang diinginkan. Biasakan hidup untuk kita berpandukan dengan redha kalau kita tidak dapat. Dengan apa redhanya? Dengan berkeyakinan. Mungkin yang gantinya lebih baik. Mungkin dia tak cocok bagi saya. Mungkin kalau jadi, maka akan lebih teruk. Iya sekarang karena dilamun cinta, oke. Kalau sudah, jadi boleh jadi masalah. Jadi, simpanlah prasangka baik kepada Allah pada apa yang tidak diberi oleh Allah. Simpanlah prasangka baik kepada Allah atas apa yang kita minta kepada Allah kalau tidak diberi. Mungkin ada hikmahnya. Ya. Jangan memaksakan diri, jangan sampai pergi kawin lari. Hati-hati jangan. Tak ada barakahnya kawin seperti itu. Hanya memenuhi kepada hasrat dan hawa nafsu. Kita suka sama suka lah. Naam. Yang akan menentukan bukan suka sama suka, tapi syariat. Ini anak orang, ada hukum hakam yang boleh mengambil alih tentang setengah perkara. Kita tidak boleh memaksakan keinginan dan kehendak sehingga boleh melangkahi hak orang lain. Saya ingin mencari kitab tentang Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidatuna Aisyah yang penuh dengan cerita dan amalan-amalan mereka. Kitab apa yang Habib cadangkan? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada tulis buku tentang Aisyah Ummul Mu'minin, tapi itu dalam bahasa Arab. Kalau tanya kepada saya selalu punya bahasa Arab. Saya tak pasti ada terjemahan atau tidak. Jika Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada tulis buku tentang Aisyah Ummul Mu'minin, disebabkan oleh kerana banyaknya tuhmahan-tuhmahan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dia karang untuk menulis, maka dia tulis buku untuk melindungi dan membela dan menjawab kepada tuhmahan-tuhmahan yang dituhmahkan kepada Siti Aisyah. Katanya dengan harapan, moga-moga ianya adalah memberikan satu sebab untuk Siti Aisyah memberi perhatian kepada dia. Karena di masa hidupnya dia membela kehormatan Siti Aisyah. Karena di dalam Al-Quran Allah bela Siti Aisyah. Maka tak lama daripada beliau menulis itu, anak perempuannya saya ingat berada di luar negara, telefon kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Katanya, Abah, saya bermimpi semalam didatangi oleh seorang perempuan dan mengucapkan terima kasih kepada Abah atas tulisannya. Dia adalah Siti Aisyah.
dalam mimpinya. Yang mimpi anaknya. Anaknya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Faham? Saya tak pasti itu ada apa namanya, ada terjemahannya atau tidak. Kalau tidak, ada apa? Tapi itu ringkas juga, apa? Nisa haular Rasul, perempuan-perempuan di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun juga bercerita tentang Siti Aisyah. Nah, kalau Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam, Siti Fatimah ini ada beberapa buku yang menulis, di antaranya adalah karangan Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saqaf. Namanya Fatimatu Ummu Abiha. Fatimah Ummu Abiha. Fatimah ibu kepada ayahnya. Itu gelaran yang diberikan kepada Siti Fatimah Zahra, Fatimah Ummu Abiha. Karena yang mengambil alih tugasan Siti Khadijah setelah wafatnya untuk menjaga Rasulullah adalah Siti Fatimah. Maka digelari oleh Nabi sebagai Ummu Abiha. Ibu kepada ayahnya. Nah, ada satu. Yang kedua, Syekh Muhammad Abduh Yamani ada tulis juga tentang Siti Fatimah Zahra. Ada juga Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Hamid dari Indonesia pun juga tulis tentang Fatimah Zahra. Mungkin daripada buku-buku itu boleh menjadikan rujukan. Adakah benar seseorang cukup tidur 3 jam sehari dan menggunakan waktu selebihnya untuk beribadah pada malam hari serta bekerja pada siang hari? Apakah terdapat saranan tentang perkara ini daripada orang-orang alim? Masa tidur tidak boleh untuk diukur dengan individu-individu tertentu, tapi purata. Purata orang tidur itu adalah 8 jam. Apa sebab? Al-Imam Al-Ghazali berkata demikian dalam bukunya Bidayatul Hidayah. Katanya purata orang tidur itu 8 jam. Orang awam, orang biasa. Tapi orang alim, orang belajar ilmu, tak boleh 8 jam. Bukan 10 jam. Maknanya kurang daripada 8 jam untuk orang yang belajar, orang berilmu. Karena kurang daripada itu. Sebab waktunya untuk orang pelajar ini lebih berharga berbandingkan orang biasa. Katanya kalau orang itu tidur 8 jam, maka dia sudah mengambil waktu untuk rehat 1/3 daripada 1 hari. Karena 1 hari ada 24 jam. 8 jam untuk tidur. Jadi 1/3 daripada waktunya 1 hari hilang untuk tidur. Kalau umurnya dia 60 tahun, maka 1/3 daripadanya 20 tahun untuk tidur. 20 tahun sleeping. 40 tahun jam, 40 tahun minum kopi lepak-lepak sekian, 40 bagi semualah berapa untuk ibadah juga. Walihada tidur itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kamu di waktu malam dan juga di waktu siang, tidur qailulah. Walau bagaimanapun dalam kita untuk tidur berapa jam adalah normalnya 8 jam. Jangan lebih daripada itu. Kalaupun akan kurang mengikut kebiasaan. Ada orang mampu tidur 3 jam, mungkin Allah. Ada orang tidur mungkin 2 jam, mungkin. Tidak menutup kemungkinan, mungkin 5 jam. Namun boleh buat segala-galanya, mungkin. Tapi kalau kita bolehkah itu berbuat demikian? Tengok kita punya badan mampu atau tidak. Jangan paksakan diri, nanti boleh pengsan di tempat kerja. Kalau tidak cukup daripada rehat. Inna li badanika 'alaika haqqan. Badan kamu ada hak untuk kamu. Apakah hukumnya jika seseorang suka membicarakan hal-hal ghibah, mengumpat dan mengadu domba tentang aib seseorang, sedangkan kebenaran itu jelas?
Apakah hukumnya? Hukumnya sangat jelas. Ghibah itu haram, mengadu domba juga hukumnya haram. Yang namanya haram jangan didekati, apatah lagi dilakukan. Apakah dibolehkan bacaan tahlilan di kubur untuk ahli keluarga? Karena kami biasa membaca tahlil pendek ketika ziarah kubur ayah kami selain membaca di rumah atau di masjid. Berbicara tentang sampainya amal ibadah kepada orang sudah meninggal dunia atau tidak, baik itu tahlil atau Quran atau sedekah atau puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini berbicara secara spesifik, adakah amal sampai kepada orang meninggal dunia atau tidak? Barulah dikiaskan di situ dengan tahlil atau lain-lainnya, karena orang baca tahlil kubur maksudnya membacakan doa dan juga ibadah supaya pahala ibadah itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Fil hadis dinyatakan kalau orang itu meninggal dunia dan ada hutang puasa, maka walinya hendaklah menggantikan dengan puasa. Yani puasanya wali kepada orang sudah meninggal dunia yang ada hutang, kalau dia puasa, maka pahala puasa itu disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Bermakna adanya pahala sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia bila ada hutang puasa. Katanya seorang perempuan datang, ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia, ada hutang haji. Bolehkah saya menghajikan untuk orang tua saya? Kata Nabi, kalau orang tua kamu ada hutang kepada orang lain, kamu bayar atau tidak? Katanya, ya saya bayar. Kata, kalau begitu hutang kepada Allah lebih utama kamu bayar. Maksudnya hajilah untuk orang tua kamu dan pahalanya akan sampai kepada orang tua kamu yang sudah meninggal dunia. Dalam hal ini pahala sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu kan dia punya hutang. Itu kan wajib untuk dia bayar. Oke, yang ini yang biar sepakat dulu pahala itu sampai. Jadi untuk menafikan pahala itu tidak sampai, ini orang diperintahkan puasa untuk orang meninggal dunia. Kalau ada hutang puasa, diperintahkan haji kepada orang yang sudah meninggal dunia kalau tidak melaksanakan haji. Kalau tidak sampai mutlak, kenapa Nabi suruh untuk menggantikan haji atau puasa? Satu. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW bersabda, bila orang meninggal dunia terputus amalnya, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak yang saleh. Berarti di sini kalau orang meninggal dunia di masa hidupnya dia punya ilmu, punya cetakan buku, maka ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Orangnya meninggal dunia tapi pahalanya tetap sampai sesuai dengan hadis Nabi tadi. Atau hartanya dia punya duit diwakafkan untuk hospital, untuk rumah sakit, untuk anak yatim, untuk untuk madrasah dan seterusnya. Selagi dia bermanfaat untuk hal-hal kebajikan, maka pahalanya sampai juga kepada orang yang meninggal dunia itu. Bermakna di sini tetap sampai amal kepada orang yang sudah meninggal dunia walaupun ini bukan hal yang wajib. Dan anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya, maka doa anak pun juga sampai kepada orang tuanya. Pahala yang dilakukan oleh anak sampai juga kepada orang tuanya. Kalau seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, yang kalau dia masih hidup, dia akan bersedekah. Bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Katanya, ya. Maka dia buat perigi dan bagi tahu ini untuk ibunya Sa'ad. Sahabat itu namanya Sa'ad. Ini sedekahkan untuk ibunya Sa'ad. Maka sedekah itu diinfakkan oleh si anak untuk orang tuanya. Berarti sedekah dengan mewakafkan perigi tadi untuk orang tuanya, sampai juga kepada orang tuanya sudah meninggal dunia. Dengan begitu haji sampai, puasa sampai, ilmu sampai, kemudian apa lagi? Harta diwakafkan sampai, doa sampai, tahlil tak sampai. Tahlil itu kan bukan amal yang bukan amal baik juga ke? Quran tak sampai. Quran tak sampai. Bagaimana Quran tak sampai? Quran itu bukan amal soleh juga ke? Ada sahabat Nabi bernama Amr bin As, katanya kalau saya meninggal dunia, tunggulah saya, yakni dengan membaca Quran selama mana orang melakukan penyembelihan kambing.
sampai selesai, suruh duduk untuk tidak tinggalkan setelah dikebumikan. Kira-kira Amr bin As berwasiat kepada kepada orang-orang itu untuk menunggu selama orang menyembelih kambing. Kira-kira menunggunya tengok dulu apa dia buat dalam itu. Wala tunggu dia baca-baca. Kau tunggu baca-baca, bukan tunggu-tunggu supaya menunggu saja. Nah, katanya sehingga saya merasa tenang ditemani, sehingga 2 malaikat yang datang kepada saya untuk menyoal, saya merasa ditemani. Faham Tom? Kalau Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menganjurkan supaya orang membaca Quran di sekeliling kubur. Kalau sudah meninggal dunia, baca Quran di situ. Baik baca Quran secara keseluruhan atau baca Quran sebagian. Fil hadis dinyatakan baginda Rasulullah bersabda, Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacakan untuk mayit-mayit kamu surat Yasin. Itu bukan mayit, itu orang yang mahu mayit. Katanya kan, mautakum. Mauta itu dalam bahasa Arab orang mati, bukan orang mau mati. Nabi bersabda, bacakan kepada orang-orang yang mati di antara kamu surat Yasin. Oh, surat Yasin boleh, tahlil tak boleh. Nonsen. Paham Tom? Baca Yasin, baca tahlil, baca sedekah, sampaikan juga untuk orang tuanya. Berapa jam seorang itu cukup tidur pula ini? Apa cerita dengan tidurnya? Berapa jam seseorang itu cukup tidur? Dan bilakah waktu yang sesuai untuk bangkit qiyamul lail? Rupanya tidur ini menjadi pembahasan yang serius ini. Waktu qiyamul lail yang terbaik 1/3 terakhir. 1/3 terakhir. Yani bila 1/3 terakhir, bila malam itu dimulai dengan terbenam matahari dan berakhir sampai terbitnya fajar, bagi 3. Yang paling baik yang 1/3 yang last. Paham Tom? Yang terbaik daripada 1/3 yang last itu adalah yang 1/3 terakhir. 1/3 terakhir, sudah 1/3, ambil yang paling akhir. Baginda Rasulullah SAW dalam beberapa keadaannya, dalam qiyamul lailnya, ada beberapa situasi dilakukan oleh Nabi. Kadang-kadang Nabi bangun awal malam, sholat, kemudian tidur balik. Bangun lagi, sholat, tidur balik. Bangun lagi, sholat, sampai fajar. Ada kalanya ambil 1/3 yang terakhir. Nabi sholat, lepas itu tidur. Lepas itu bangun supaya fresh untuk melakukan sholat subuh, berbandingkan kalau panjang sekarang gue 1/3 sampai terbit fajar. Dan sembahyang subuh dah begini-begini dah. Karena lelah, letih, menghabiskan sekian masa untuk qiyamul lail sehingga yang wajib dia menjadi tak larat untuk melakukan sholat fardu. Untuk mengelak daripada itu, bila bangunnya awal pada 1/3 malam terakhir, tidurlah sesaat. Tapi pastikan tidur itu dia boleh bangun, jangan sampai terlajak. Tapi kalau sudah waktu qiyamul lailnya pada 1/3 malam dah dekat dengan waktu subuh, pastikan dia stay sampai terbit fajar atau dikumandangkan azan. Ya, hadza berkenaan dengan bila waktu yang sesuai untuk bangun qiyamul lail. Fil hadis nyatakan kalau baginda Rasulullah bersabda dalam Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang dekat dengan bumi pada 1/3 malam terakhir dan menjemput kepada hamba-hambanya, adakah di antara kamu yang ada hajat, saya penuhi hajatnya? Adakah di antara kamu yang mau berdoa, saya kabulkan doanya? Adakah di antara kamu yang minta ampun, saya ampunkan dosanya? Wahakadha, setiap malam dijemput oleh Allah bila pada 1/3 malam terakhir. Jadi anjuran untuk kita bangun malam adalah paling baik adalah 1/3 terakhir. Bila bertepatan dengan waktu sahur, ianya adalah waktu yang berkat juga. Bila waktu sahur adalah waktu sebelum fajar atau sebelum adzan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu
sahur. Ditetapkan dalam ayat ini ibadah khusus pada waktu khusus. Ibadah khususnya istighfar. Waktu khususnya waktu sahur, yaitu waktu orang yang sedang bersahur untuk berpuasa. Ada kalanya orang bangun di waktu sahur bukan untuk berpuasa, mungkin bukan bulan Ramadan, atau tak ada hasrat untuk berpuasa, atau mungkin hari raya dia tak boleh berpuasa, tetap bangun di waktu malam, tepatnya pada waktu sahur untuk beristighfar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, salli rabbi wa sallim على خير